Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Diceritakan seorang pria bernama Udin. Dia adalah seorang pria yang telah menikah dan berkeluarga. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Agis. Udin bekerja sebagai seorang penjahit. Sialnya, ketika dia tengah bahagia bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba musibah menimpanya. Istrinya meninggal dunia karena terkena kanker, dan dia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk biaya pengobatan sang istri. Bahkan Udin harus menjual rumahnya dan menggadaikan mesin jahitnya. Kini Udin tidak mempunyai tempat tinggal dan dia tidak bisa lagi bekerja sebagai seorang penjahit. Sebenarnya dia sangat ingin menyerah dengan kehidupannya, tapi dia telah berjanji kepada istrinya, sekalipun segala miliknya hilang, masa depan Agis tidak boleh sampai hilang. Karena itulah Udin terus berjuang dalam hidupnya untuk memperoleh masa depan Agis yang lebih baik. Suatu sore Udin mengajak Agis ke sebuah toko milik Koko, adik Udin. Alasan Udin ke sana adalah mengungsi untuk sementara waktu. Melihat kondisi kakak dan ponakannya yang memprihatinkan, Koko pun langsung mengajak mereka ke rumahnya. Namun sayangnya, Koko ini sama-sama orang tidak mampu, di mana dia hanya memiliki rumah yang sangat sempit dan juga kumel. Ditambah lagi, niat baiknya tidak disambut dengan baik oleh sang istri, dan perdebatan rumah tangga pun terjadi di depan Udin dan Agis. Mendengar hal itu sebenarnya membuat Udin sungkan untuk mengungsi di rumah Koko, tapi dia tidak mempunyai pilihan lain. Setelah beberapa menit, akhirnya Koko berhasil meyakinkan istrinya untuk menampung mereka berdua. Setelah Udin selesai membawa barang seadanya, Koko pun bertanya untuk kedepannya bagaimana dan apa yang kamu akan kerjakan untuk memenuhi hidup. Udin pun menjelaskan bahwa dia akan ikut kerja dengan Koko dulu menjadi calo tiket atau sebagainya. Koko agak tidak enak mengajak kakaknya itu menjadi calo tiket karena bagaimanapun itu adalah pekerjaan yang ilegal. Namun dia juga belum menemukan solusi lain, jadi dengan berat hati dia setuju dengan pilihan tersebut. Saat mau tidur, Udin terus kepikiran karena keesokan harinya dia akan bekerja sebagai calo. Menurutnya pekerjaan itu salah, tapi dia harus mencukupi kebutuhan anaknya. Keesokan harinya seperti biasanya, Udin mengantarkan Agis ke sekolah. Ketika di sekolah, ada seorang guru yang memanggilnya untuk membayar SPP Agis yang menunggak beberapa bulan. Sang guru pun mengancam kalau dia tidak segera membayar, maka dengan terpaksa Agis harus berhenti sekolah. Udin yang sangat bingung karena dia belum punya uang untuk bayar sekolah, dia pun mencoba membujuk guru tersebut dan meminta perpanjangan waktu lagi, dan dia mendapatkan waktu 2 minggu. Setelah itu, dia langsung pergi bekerja sebagai calo bersama dengan Koko. Awalnya dia kebingungan, tapi lambat laun dirinya menjadi terbiasa. Suatu hari Koko meminta dirinya untuk bekerja secara mandiri tanpa ditemani olehnya. Sialnya Udin tidak biasa bekerja sendiri, ketahuan oleh petugas keamanan. Dia pun bergegas lari untuk melarikan diri, karena jika dia sampai ditangkap, dia akan dimasukkan ke dalam penjara.
Untungnya di sebuah ruko dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang baik hati. Mengetahui apa yang sedang terjadi, ibu itu segera memberikan topi kepada Udin sebagai upaya penyamaran agar petugas keamanan tidak mengenalinya. Dan akhirnya Udin pun lolos dari para petugas. Setelah itu, Udin dan Koko pun pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, tiba-tiba Udin melihat kalau Agi sedang berkelahi dengan anaknya Koko, yaitu Ugi. Karena perkelahian itu, Ugi pun terluka. Istri Koko yang mengetahui anaknya terluka jelas saja menjadikan hal itu alasan untuk menyalahkan keputusan suaminya karena telah menampung Udin dan Agis. Udin pun semakin tidak enak menumpang di rumah tersebut, tetapi lagi-lagi dia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya karena terpaksa, akhirnya Udin mengatakan pada Koko kalau dia tidak akan menginap lagi di rumahnya. Koko yang mengetahui kalau Udin tidak punya tempat tinggal lalu bertanya, "Memangnya kamu mau tinggal di mana, Mas?" Udin pun menjawab dengan senyum palsunya kalau dia sudah menyewa sebuah kamar kos dan dia akan tinggal di sana sementara waktu. Setelah itu Udin menjemput Agis pulang ke rumah. Lagi-lagi dia mendapatkan ancaman dari guru yang waktu itu. Guru itu mengatakan kalau mulai besok Agis sudah tidak boleh bersekolah di tempat itu lagi. Hal ini karena waktu yang diberikan sudah habis. Udin pun kebingungan dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa menepati janjinya pada istrinya. Tapi karena dia tidak ingin anaknya ikut sedih, dia menutupi kesedihannya dan tersenyum lebar di depan anaknya. Udin terpaksa berbohong pada Agis dengan mengatakan bahwa mulai besok sekolahnya libur panjang. Agis yang masih kelas 3 SD pun percaya dan kegirangan karena sekolahnya libur. Malamnya Udin yang sebelumnya berbohong pada Koko ternyata memang tidak memiliki tempat tujuan lagi. Dia belum mendapatkan kamar kos karena dia tidak mempunyai uang. Akhirnya dia memutuskan untuk bermalam di gerbong kereta tua di salah satu stasiun. Malam itu sebenarnya Udin sangat tidak tega melihat Agis harus tidur di dalam gerbong kereta api. Hatinya teriris menghadapi penderitaan yang tiada habisnya ini. Namun demi terlihat kuat di depan anaknya, dia berusaha untuk tetap tersenyum lebar. Paginya setelah membelikan sepotong roti dan sebotol air, Udin meminta Agis untuk tetap di dalam gerbong selama dia bekerja. Udin yang bingung harus menjelaskan apa pekerjaannya pada Agis, memilih berbohong dengan mengatakan bahwa pekerjaannya adalah seorang petualang. Setelah Agis percaya, Udin pun langsung berangkat kerja. Di pinggir stasiun, dia menawarkan tiketnya kepada orang-orang. Tidak lama ada seorang wanita yang membeli tiketnya. Tapi tidak diduga, ternyata wanita itu adalah seorang intel yang sedang menyamar untuk menangkap calo-calo yang merajalela. Udin pun langsung ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi. Selama perjalanan, dia terus memohon agar tidak dibawa terlebih dahulu karena dia meninggalkan anaknya. Tapi sayangnya polisi tidak menghiraukan permintaannya dan tetap membawanya ke kantor polisi. Setibanya di kantor, Udin langsung dimasukkan ke sel karena perbuatannya menjadi calo. Ketika di penjara, tentu saja dia terus merasa tidak tenang karena dia mengkhawatirkan Agis. Untungnya nasib baik menghampiri Agis saat dia sedang bermain di sisi stasiun. Tanpa diduga bertemu dengan teman lama mendiang ibunya yang mengenalnya. Wanita itu bernama Susi. Susi yang melihat Agis sendirian di tempat umum memutuskan untuk menghampirinya. Dia pun bertanya alasan anak itu bisa berada di stasiun seorang diri.
Setelah Agis cerita panjang lebar, akhirnya Susi membawanya karena merasa kasihan. Dia membawa anak itu ke rumahnya untuk dirawat sementara waktu. 2 hari kemudian, Udin pun dibebaskan dari penjara. Dia langsung berlari ke stasiun untuk mencari anaknya, tapi tentu saja dia tidak menemukannya. Udin pun panik. Dengan kasar dia mengobrak-abrik tas dan barang-barang yang masih tergeletak di dalam gerbong tua. Kemudian setelah hampir putus asa, tiba-tiba dia menemukan secari kertas. Di atas kertas itu terdapat tulisan bahwa Agis sekarang berada di rumah Susi. Udin pun langsung segera berlari menuju rumah Susi. Sesampainya di sana, Susi pun langsung memarahi Udin karena dia meninggalkan anaknya sendirian. Tapi Udin hanya tersenyum getir sambil memeluk Agis. Setelah bercerita panjang lebar pada Susi, akhirnya Udin sadar kalau menjadi calo adalah hal yang salah. Hingga suatu hari, Susi mengetahui kalau Udin memiliki kemampuan menjahit. Dia pun memutuskan untuk mengenalkan pria itu pada kenalannya, Pak Ujang, yang mana Pak Ujang adalah seorang bos yang memiliki usaha di bidang pembuatan jas. Dan nasib baik sedang berpihak padanya. Kebetulan Pak Ujang sedang membutuhkan seorang penjahit, sehingga saat itu juga Udin langsung diterima untuk bekerja dengannya. Hari demi hari, Udin pun kini penuh dengan harapan dan tujuan. Dia pun bekerja sebagai penjahit yang handal. Bahkan di antara para penjahit lainnya, dia adalah salah satu yang terbaik. Hal itu juga diakui oleh atasan dan teman-temannya yang lain. Pak Ujang yang mengetahui kalau Udin ini memiliki keahlian yang luar biasa, mengajak atasannya untuk melihat hasil pekerjaan Udin. Dan benar saja, atasannya itu langsung tertarik dalam sekali lihat. Bahkan dia langsung memberikan kartu namanya dan menawarkan kerjasama pada Udin. Tanpa berpikir panjang, Udin pun langsung menyetujui hal tersebut. Beberapa bulan kemudian, dengan keahlian dan kejujurannya, Udin akhirnya berhasil bangkit kembali, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Agis juga bisa kembali bersekolah di tempat yang lebih baik.